Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword of Rage. Selamat menyaksikan. Ke-13 Sword of Blast sangat sederhana, dan hanya ada 13 pukulan total, sangat mudah dipelajari atau dipraktikkan. Namun, semakin sederhana, semakin sulit untuk dikuasai, terutama ketika 13 pukulan digabungkan, imajinasi dan kreativitas yang diperlukan hanya menakutkan. Jika Anda benar-benar dapat mempraktikkan 13 pedang hingga batasnya, Anda benar-benar dapat mengubah pedang kuno bintang 7 menjadi ledakan tanpa bayangan dan tidak terlihat, yang dapat hilang hingga ribuan mil. Bahkan jika mereka berada ribuan mil jauhnya, mereka masih bisa mengambil peringkat pertama musuh. Lingkong mengendalikan pedang kuno bintang 7, dan di mata kembalinya Yan, cahaya ilahi menyala berulang-ulang. Hari ini, gagasan tiba-tiba ini tak diragukan lagi membuatnya mengambil langkah besar dalam pedang. Pada langkah ini, kembalinya Yan seperti melompat dari kolam kecil ke laut. Yan Guilai tahu bahwa sejak saat ini, dia benar-benar berhubungan dengan Kendo, dan dia benar-benar mulai mempelajari 13 Sword of Blast. Adapun yang saya pelajari sebelumnya, itu hanya terbatas pada kondisi bawaan manusia, dan itu dipahami dari perspektif manusia, dan versi lemah dari 13 pedang ledakan dihapus. Meskipun sama dengan 13 pedang angin, sebaliknya, jarak antara keduanya dinilai seperti awan. Antara kegembiraan dan kegembiraan, Yan kembali dengan desisan yang panjang, dan segera memanggil 3 gadis kucing. Sangat menyenangkan memiliki 3 mitra sparring seperti itu. Waktu berlalu setiap menit. Hampir setiap menit dan setiap detik, kembalinya Yan membuat kemajuan pesat, dan aura dalam benaknya terus bersinar. Ini bukan hanya pertanyaan apakah Yan kembali menjadi pintar atau tidak. Kuncinya adalah, pedang 13 ledakan sebelumnya terlalu terbatas dan terlalu sempit. Melompat dari kolam kecil ke lautan luas, semua jenis kemungkinan akan datang, dan semua jenis rangkaian indah tidak lagi dibatasi dan dibatasi oleh tubuh manusia. Dalam menghadapi pedang angin ke-13, yang semakin rumit, ketiga gadis kucing baru saja mulai, dan mereka merasa nyaman, hampir bermain di antara pedang kuno bintang 7 dan telapak tangan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, pedang kuno bintang 7 menjadi lebih dan lebih fleksibel, lebih cerdas dan lebih cepat. Perlahan-lahan, Kixing Gujian sudah bisa memotong rambut gadis kucing, selama dia tinggal sedikit lebih dekat, dia mungkin takut melihat darah. Bahaya berturut-turut membuat ketiga ibu kucing harus bersorak-sorai dan menghadapinya dengan segenap kekuatan mereka. Jika tidak, kekalahan mereka mungkin hanya masalah waktu. Selama kultivasi, Yang Wei terlibat di dalamnya. Ketika sulit untuk melepaskan diri, dia merasakan sentuhan di kedalaman jiwanya. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan menyingkirkan pedang, menutup matanya dengan lembut, dan saat berikutnya, kesadarannya kembali ke dunia manusia, ruang alkimia Guru Chai. Perlahan-lahan dia membuka matanya dan memandangi Yafu dan Yani, tentu saja, dua orang ini mendorongnya dengan cemas. Memalingkan kepalanya ke arah tungku dan, cahaya 5 warna terpancar terus-menerus dari celah antara tungku dan penutup tungku. Pada saat yang sama, aura antara langit dan bumi, terkondensasi menjadi kabut putih susu yang tipis, bergegas menuju tungku dan mengalir ke tungku dan. Tidak berani untuk acuh tak acuh, Yan kembali dan melompat dengan cepat bergegas menuju ke Dan Furnace. Kenutup Dan Furnace tiba-tiba bergeser dari tangan kanan. Ketika tutup tungku dan dibuka, 3 sinar berwarna pelangi naik dari tungku dan diproyeksikan ke arah kembalinya Yan. 3 sinar berbentuk pelangi, 2 tipis dan 1 tebal, yang paling tebal, langsung berubah menjadi jembatan pelangi, dilemparkan ke atas kepala Yan yang kembali, dan dihisap ke perutnya dengan mulut. 2 sinar cahaya lainnya dilemparkan ke depan Yafu dan Yani, dan disedot ke perut oleh kedua gadis itu. Selanjutnya, mereka bertiga duduk bersila dan mulai menyerap energi jernih di udara dalu dan untuk meningkatkan kekuatan dan wilayah mereka. Segera, Yafu dan Yani masing-masing mendengar suara sedikit pecah, dan pada saat yang sama, kedua gadis itu memancarkan fluktuasi energi yang meningkat. Jelas, setelah menyerap banyak, Yafu dan Yani bahkan maju pada saat yang sama. Adapun kembalinya Yan, tidak mengecewakan. Setelah masa kehamilan yang panjang, gelombang kuat tiba-tiba terpancar darinya. Membuka matanya dengan gembira, Yan kembali dan berkata, aku sudah mengumpulkan semangatku, bagaimana dengan kalian berdua? Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Yafu dan Yani memperpanjang tamparan pada saat yang sama, dan berkata dengan gembira, kami berdua keras, sangat bahagia. Cepat menghapus bubuk hemostasis di Danlu, 2 gadis dengan cepat diisi dengan air tak menentu, dan bubuk bailing, dan kemudian mulai memurnikan lagi. Sambil mengendalikan api dan memanaskan semua bumbu di tungku dan secara bersamaan, kedua gadis itu menoleh dan mengobrol dengan Yang Wei. Meski dalam kondisi normal, alkimia tidak pernah bisa teralihkan perhatiannya.
Namun, yang dilakukan ketiga orang itu bukanlah alkimia, mereka hanya memurnikan bubuk kasar. Karena itu, mengobrol pun tidak akan memengaruhi apapun. Menyaksikan kembalinya Yan dengan takjub, Yafu berkata, "Saudaraku, dari mana Anda berasal dari metode pemurnian hemostasis? Ini terlalu dibesar-besarkan." Mengangguk dengan penuh semangat, Yani berkata, "Ya, menyempurnakan bubuk hemostatik, dan mendapatkan danki 10 kali lipat dari memurnikan bubuk bailing." Melihat Yafu dan Yani tertegun, Yan kembali, "Mengapa, apakah Anda pernah membuat bailing san sebelumnya?" Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yani menjawab, "Bagaimana mungkin? Dari mana kita mendapatkan kesempatan itu?" Mengangguk, Yafu berkata, "Ya, jika Anda ingin segera meningkatkan kerajaan dengan memperbaiki Bailing Sun, maka Anda membutuhkan terlalu banyak uang, bahkan jika orang tua kami masih hidup." Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan berkata, "Tapi, karena memang begitu, bagaimana Anda tahu bahwa memurnikan Zixue Sun, mendapatkan Dalu Danki, dan menyempurnakan Bailing Sun 10 kali?" Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yafu dan Tao berkata, "Meskipun ada lebih sedikit orang kaya dan lebih banyak orang miskin di dunia ini, masih ada banyak orang yang memperbaiki Bailing Sun untuk meningkatkan kekuatan mereka." Mengangguk kepalanya, Yani berkata, "Ya, setiap wilayah perlu menyerap beberapa tungku Bailing Sun untuk memperbaikinya. Ini didokumentasikan." Setelah sedikit perbandingan, hasilnya keluar. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, "Karena perbandingan aku merasa salah, bagaimana mungkin 10 kali lipat?" Selama pidatonya, Yan kembali dan merenung sejenak, lalu berkata, "Sejauh yang saya rasakan, ketika saya memperbaiki hemostasis sendiri, perbedaan antara Dalu dan Danki yang diperoleh sangat besar dibandingkan dengan sekarang, dan setidaknya ada 3 waktu." Mendengar kembalinya Yan, Yafu dan Yani tidak bisa menahan tawa. Melihat kembalinya Yan, Yafu berkata, "Memang, bergabung dengan saudari-saudari kita memang meningkatkan kualitas dan kuantitas Lucky Danki." Setelah jeda, Yafu melanjutkan, "Namun, peningkatan ini sebenarnya tidak berguna berkali-kali." Melihat Yafu dengan curiga, Yan kembali dan berkata, "Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Semakin daki, semakin cepat laju peningkatannya." Sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Yafu berkata, "Tubuh manusia terbatas, tidak terbatas, yang seperti makan. Meskipun dapat dikatakan bahwa makan dapat menumbuhkan tubuh, tetapi Anda diberi sepanci nasi sekaligus, dapatkah Anda memakannya?" Mengangguk, Yani berkata, "Bahkan jika kamu adalah raja perut besar, kamu bisa makan sepanci besar nasi, tetapi bisakah kamu mencernanya dan menyerapnya?" Tiba-tiba membuka mulutnya tiba-tiba, Yan kembali, "Maksudmu meskipun kamu punya lebih banyak ki, kamu tidak bisa mencerna sebanyak itu?" Sambil menggelengkan kepalanya, Yafu berkata, "Bukannya kamu tidak bisa mencerna terlalu banyak, tepatnya, kamu tidak bisa menyerap terlalu banyak. Tidak ada masalah dengan pencernaan, tidak peduli berapa banyak daki dapat diintegrasikan ke dalam tubuh. Namun, pencernaan dan penyerapan bukanlah hal yang sama, jika tidak dicerna, mereka bisa menjadi milik mereka." Pada saat ini, banyak telah diintegrasikan ke dalam tubuh Yafu dan Yani. Butuh waktu tertentu untuk terus-menerus menyerap dan mengubah energi Anda sendiri dan meningkatkan wilayah Anda sendiri. Dia memiringkan kepalanya, Yani tersenyum dengan manis, "Sederhananya, aku dan kakakku, seperti dua pria gemuk sekarang, dengan semua udara, tetapi mereka dapat menyerap, tetapi mereka terbatas." Mengangguk dengan jelas, Yang Wei akhirnya mengerti status sekarang kedua gadis itu. Meskipun Ki dan Ki dapat menyerap dan mengubah, tidak ada batasan dalam dirinya sendiri, tetapi tubuh manusia terbatas, dan tidak mungkin untuk menyerap dan mengubah tanpa batas. Setelah melihat tubuhnya, Yan kembali dan tersenyum tanpa sadar. Void Dharma Vientin ini mungkin juga memiliki batas, tetapi jelas itu jauh dari batas sekarang. Tidak peduli berapa banyak telah diserap, kembalinya Yan berubah secara instan. Menurut keadaan ini, ia akan terus memperbaikinya. Pada akhir dabi ini, ia dapat dipromosikan ke Jiutian Juling Realm. Setelah kekuatan kembalinya Yan telah mencapai surga ke-9 Juling Realm, kesenjangan antara dia dan Genius Top akan langsung dihaluskan. Dengan sukacita, Yan kembali dan tertawa. Melihat kegembiraan kembalinya Yan, Yafu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Oke, tidak ada hubungannya denganmu di sini, berlatihlah pedangmu." Benar-benar, mendengar kata-kata saudara perempuannya, Yani berkata, "Jangan tidur lagi, itu akan menjadi kepala babi setelah kamu tidur lagi, dan cepat tunjukkan kami pedang itu." Pedang tari. Mendengar permintaan Yafu dan Yani, Yan kembali dan tersenyum pahit. Mulai sekarang, kembalinya Yan tidak akan menari pedang lagi. Jika tidak, wilayah Kendo-nya hanya akan menjadi lebih rendah, dan semakin banyak sampah. Hari ini, Yan kembali berlatih pedang, hanya menyisakan 3 cara. Cara pertama adalah mentransfer kesadaran ke tubuh ular sanca besar, mengendalikan pedang kuno 7 bintang, dan berlatih keras. Cara kedua adalah mengendalikan pedang kuno bintang 7 dan bertarung dengan musuh. Cara ketiga dan terakhir adalah duduk dengan mata tertutup, duduk dalam meditasi, dan menyimpulkan kendo melalui imajinasi. Tapi tidak peduli yang mana dari 3 cara ini, Yan kembali untuk menutup matanya, sepertinya tertidur.
Karena itu, tidak mungkin untuk mengolah kendo, jika tidak itu akan terlalu menyakiti hati Yafu dan Yani. Dalam pemikiran singkat, Yan kembali, gadis-gadis menari pedang hanya terlihat bagus. Apa yang anak laki-laki lihat ketika mereka menari pedang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lain. Tidak. Sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat, Yani berkata, gadis-gadis menari pedang, ada kecantikan anak perempuan, anak laki-laki menari pedang, anak laki-laki tampan, aku akan melihatmu menari pedang. Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali, kami akan memasuki Akademi Aoki, mari kita mempelajari lagu Dantou. Lagu Dantou. Mendengar kembalinya Yan, Yani berkata, apa bagusnya ini? Saya mulai membawanya kembali ketika saya berusia 3 tahun, dan sekarang saya bisa melakukannya kembali. Dengan wajah serius, Yan kembali, apa gunanya Guang Hui kembali, kami bukan anak-anak berusia 3 tahun, tidak hanya belajar kembali, tetapi juga belajar menggunakannya. Mendengar kembalinya Yan, Yafu dan Yani mengguncang tubuh mereka tiba-tiba, jelas mereka tidak memikirkannya, mereka sudah bisa mulai belajar dan menerapkannya. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Yan kembali, pertama-tama, mari kita lihat Bailingsan. Formulanya adalah Mutong, Wumei, Qian, Licorice, Coptis. Setelah jeda, Yan kembali dan berkata, sekarang mari kita bedakan peran yang dimainkan oleh utusan kaisar dan hubungan antara satu sama lain. Segera, roh-roh Yafu dan Yani tertarik dengan kembalinya Yan, selama diskusi satu sama lain, obat mujarab disempurnakan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Yan kembali, dan akhirnya keluar dari kamar rahasia, dia sudah menjadi prajurit yang berkumpul di keempat langit. Dalam 3 hari, ia dipromosikan ke 3 level berturut-turut, dan kecepatannya sungguh luar biasa. Tentu saja, ada kredit untuk menghentikan pendarahan, tetapi lebih dari itu sebenarnya dibantu oleh saudari-saudari Yafu dan keajaiban Void Dharma Vientin. Tanpa bantuan saudara-saudari Yafu, efisiensi kembalinya Yang Wei untuk mendapatkan Qi dan Danqi akan beberapa kali lebih rendah. Tanpa keajaiban Void Dharma Vientin, ada sejumlah besar mudanqi di langit, dan tidak ada cara untuk secara langsung mengubahnya menjadi kekuatan. Awalnya, Sister Yafu dan Sister Yani berencana untuk mengambil bagian dalam penilaian bersama dengan Yang Wei, mendukungnya. Tapi yang jelas, Yan kembali dan menolak. Pada saat ini, tubuh Sister Yafu dan Sister Yani terakumulasi terlalu banyak. Jika tidak diserap sesegera mungkin, perlahan-lahan akan menghilang, yang sangat disayangkan. Oleh karena itu, Yafu dan Yani tidak dapat mengikuti ujian besar. Yang paling penting bagi mereka adalah mundur dan bekerja keras untuk menyerap akumulasi dan Qi dalam tubuh dan meningkatkan kekuatan dan keadaan mereka sesegera mungkin. Menghadapi bujukan Yan, Yafu dan Yani ingin pergi, tetapi pada akhirnya mereka tinggal di ruang rahasia dan pensiun. Sepanjang perjalanan ke situs evaluasi kota Jumu, lihat saja, mayoritas orang kurang dari setengah. Setelah putaran pertama seleksi, 100.000 anak yang asli sekarang hanya 10.000, dan sisanya telah dieliminasi. Penilaian putaran kedua adalah bakat atribut dan identifikasi bahan obat yang paling dasar. Pengenalan bahan obat sebenarnya tidak terlalu sulit, Anda hanya perlu tahu 3.000 rasa bahan obat yang biasa digunakan. Meskipun sebagian besar bahan obat belum terlihat oleh Yang Wei sejak kembali, ia sebenarnya telah melihat gambar di sangguan Qiankyu. Segera setelah Anda mulai, Yan dapat menilai sifat obat setelah kembali, dan dikombinasikan dengan gambar, pada dasarnya tidak ada kesalahan akan terjadi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tes bakat atribut. Bagi ahli alkimia, meskipun semangat bela diri itu penting, atribut itu lebih penting daripada atribut. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu Akademi Aoki 100 tahun yang lalu atau Akademi Aoki 100 tahun kemudian, bakat Wuling dan Wuling tidak dievaluasi. Sebanyak 10 lokasi tes dibuka dalam penilaian. Menurut hasil putaran pertama pengujian, 10 siswa teratas dalam 10 besar diuji. Melihat kembalinya Yan muncul, Julian baik-baik saja. 7 orang lainnya, masing-masing dengan crossbow, benar, seolah-olah berapa banyak uang kembalinya Yan berutang kepada mereka. Jelas, meskipun mereka kalah di babak pertama permainan, tidak ada yang benar-benar yakin bahwa Yan kembali. Di babak ujian berikutnya, mereka pasti akan kembali ke Yan dan meluncurkan tantangan paling keras. Namun, apa yang membuat 7 orang lainnya sedikit berkecil hati adalah bahwa dengan kemunculan kembalinya Yan, bahwa Yafu dan Yani tidak pernah melihat mereka, apakah mereka mengatakan? Apakah mereka tidak datang? Saat mencari, pengujian putaran kedua dimulai. Di babak pertama pencapaian, siswa di 10 besar mengambil langkah untuk memasuki 10 poin tes dan memulai tes. Melangkah ke sebuah rumah kayu kuno, Yan kembali untuk melihat sekeliling. Di tengah-tengah rumah kayu itu ada kolam yang dangkal dan jernih. Melihat Yan kembali, seorang wanita tua dengan rambut abu-abu dan wajah tua tersenyum dan berkata, "Ayo, Nak, letakkan tanganmu di kolam ini." Menurut instruksi wanita tua itu, Yang Wei kembali ke kolam, berjongkok, meletakkan tangan kanannya ke kolam, dan melepaskan energi kayu. Dengan suntikan energi hijau zamrud, tiba-tiba muncul gelombang di atas kolam.
Di bawah tatapan kembalinya Yan, energi kayu hijau membentang dan menyebar secara acak di kolam. Sungguh aneh untuk mengatakan bahwa energi kayu zamrud hijau tidak sepenuhnya menyebar dan membentang tanpa aturan. Pada awalnya, kembalinya Yan belum terlihat, tetapi karena energi kayu hijau zamrud menyebar, kembalinya Yan masih membedakan. Melihat itu, energi dari sistem kayu yang dilepaskan oleh kembalinya Yan berkelok-kelok, dan itu seperti lukisan, menggambar pohon kuno yang menjulang. Pohon kuno itu sangat kuat, tetapi jantung belalainya kosong. Meskipun bagasi sudah dikosongkan sepenuhnya, pohon kuno itu masih hijau, memproyeksikan 3000 anyaman ke segala arah. Melihat willow kuno yang menjulang tinggi, mata wanita tua itu memancarkan cahaya yang tajam. Melihat kembalinya Yan Hui dengan kagum, wanita tua itu berkata tidak buruk. Properti Anda adalah kayu willow di kolam, yang sangat cocok untuk alkimia dan memiliki potensi pengembangan yang besar. Mendengar kata-kata wanita tua ini, Yan kembali dengan cemberut tanpa sadar. Menurut catatan hukum Void, tubuhnya harus menjadi inti dari pohon willow berongga. Bagaimana itu bisa sampai di sini dan menjadi kolam pohon willow? Meskipun ada keraguan di dalam hatinya, Yan kembali tanpa berniat untuk bertanya lebih banyak dan langsung pergi ke pintu belakang dan meninggalkan kabin. Begitu dia meninggalkan rumah, Yan kembali menemui Chu Xingtian, yang sangat bersemangat. Melihat kembalinya Yan muncul, di antara tangan kanan Chu Xingtian, nyala api emas naik dari tangannya. Sambil menyipitkan matanya, Chu Xingtian berkata dengan dingin, "Nak, jika kamu tahu, berhenti dengan patuh dan menjaga wajahmu sendiri. Jika kamu melanjutkan, kamu hanya akan malu." Melihat api keemasan di tangan Chu Xingtian, dan merasakan paksaan mengerikan dari penciptaan dan kehancuran dalam nyala api itu, Yan kembali mengerutkan kening tanpa sadar. Melihat Yan Guilai mengerutkan kening, Chu Xingtian berkata dengan bangga, "Saya memiliki obor nirvana yang paling cocok untuk alkimia. Ini adalah kandidat terbaik untuk Yafu dan Yani. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu egois. Apakah yang terbaik untuk Yafu dan Yani?" Melihat Chu Xingtian, dari sudut tertentu, itu benar-benar. Obor nirwana dilemparkan ke arah depan untuk penghancuran dan dalam arah sebaliknya untuk generasi. Gunakan kekuatan destruktif dari api suci nirvana untuk menghilangkan kotoran di eliksir, dan kemudian gunakan kekuatan regeneratif api suci nirvana untuk menyulingkan eliksir. Dari sudut pandang tertentu, api nirvana memang api yang paling cocok untuk alkimia. Namun, apakah itu yang paling cocok untuk Yafu dan Yani? Yan kembali tetapi skeptis. Tidak peduli dari sudut mana, matahari benar-benar api, tidak mungkin kalah dengan nyala api nirvana. Ini adalah kasus dengan api matahari yang sebenarnya, kecuali api kekacauan, hanya ada satu yang dapat disandingkan dengan itu, tetapi tidak akan pernah ada transendensi. Terlebih lagi, untuk Yafu dan Yani, jenis nyala sebenarnya bukan yang terpenting. Bagi Yafu dan Yani, kemampuan mengendalikan api adalah bagian terpenting. Melihat api nirvana yang terus berubah di tangan Chu Xingtian, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Bakat Chu Xingtian mungkin benar-benar bagus, tetapi kemampuan pengendalian apinya terlalu buruk. Dibandingkan dengan Wu emas berkaki 3 yang bermain dengan api selama ribuan tahun, Chu Xingtian seperti anak nakal. Memindai ke atas dan ke bawah beberapa pandangan Chu Xingtian, Yan kembali dan berkata, "Saya mendengar bahwa bakat Anda lebih baik daripada Chu Xingyun, nenek moyang keluarga kerajaan Chu besar Anda." Mengangkat kepalanya dengan bangga, Chu Xingtian berkata, "Itu, tentu saja, leluhur saya, kecuali untuk keberuntungan yang lebih baik, pada kenyataannya, tidak ada keterampilan besar, dan dia bukan dari latar belakang yang baik." Dengan senyum mengejek, Yan kembali dan berkata, "Tidak ada keterampilan besar. Tapi saya mendengar bahwa dia telah meletakkan dunia roh nyata dan mendirikan keluarga kerajaan Chu." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingtian berkata, "Dunia roh sejati dijatuhkan oleh 3 raksasa dunia roh sejati. Selama seluruh proses, dia sama sekali tidak berada di dunia roh sejati. Bagaimana kredit ini bisa sampai kepadanya?" Mengangguk kepalanya, Yan Guilai tersenyum dan berkata, "Dengan cara itu, keluarga kerajaan Chu besar juga dibangun oleh teman-temannya. Lagi pula, ketika keluarga kerajaan Chu besar didirikan, Na Xingyun sama sekali tidak berada di dunia Qiankun." Menghadapi kembalinya Yan, Chu Xingtian menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, "Itu tidak benar pada kenyataannya. Grand Chu Royal, dipimpin oleh kakek saya, membangunnya dengan sekuat tenaga." "Kakek kamu?" Mendengar kata-kata Chu Xingtian, Yan Guilai mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bilang, apakah itu Dongfang Tianxiu?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingtian berkata, "Ya, jika bukan karena dukungan penuh kakek saya, bagaimana mungkin untuk mendirikan Grand Chu Royal?" Sambil mengerutkan kening, Yan kembali, tapi mendengarkan desas-desus di luar, tampaknya keluarga kerajaan Chu tidak direncanakan oleh Dongfang Tianxiu. Dengan dengusan dingin, Chu Xingtian berkata, "Kalian warga sipil, berapa banyak orang dalam yang bisa tahu? Jika 7 jenderal dari ras manusia benar-benar mendukung keluarga kerajaan Chu, mengapa mereka harus memegang otoritas dan tidak membiarkan keluarga kerajaan campur tangan?" Dengan sedikit senyum, Yan kembali dan berkata, "Ini tidak heran.
Saya telah bertanya-tanya sebelumnya. Nenek moyang Anda bernama Chu Xingyun, dan nama Anda adalah Chu Xingtian. Apakah Anda tidak menekannya? Ini berbicara secara etis, tetapi apakah itu tidak sopan? Sangat tidak hormat. Dengan senyum mengejek, Chu Xingtian berkata, pria yang meninggalkan anak yatim dan janda, terlepas dari bertanya, memikirkan wanita lain, kualifikasi apa yang harus dihormati. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, aku tidak tahu apa yang aku tahu, jadi aku tidak menyatakan pendapat tapi. Ngomong-ngomong, kamu dinamai dengan Chu Xingtian, aku selalu berpikir itu salah. Mendengar kembalinya Yan, Chu Xingtian melambai dengan marah, lupakan saja, dan kamu tidak mengerti, kalau begitu, jika kamu adalah orang yang cerdas, biarkan Yafu dan Yani keluar, aku tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Di hadapan kata-kata Chu Xingtian, Yan kembali sambil tersenyum, saya tidak menghentikan Anda, saya pikir. Anda mengatakan tepat terakhir kali, Yafu dan Yani memiliki hak untuk membuat pilihan untuk hidup mereka. Melihat Yang Wei kembali begitu bodoh, Chu Xingtian hanya bisa menenggelamkan wajahnya dan berkata dengan dingin, karena kamu begitu keras kepala, maka aku akan menggunakan kenyataan kejam untuk membuat kamu jelas menyadari bahwa celah kami ada seberapa besar. Pada titik ini, tes di kamar lain juga telah selesai. Dengan angkatan pertama dari 10 siswa yang semuanya menyelesaikan tes dering pertama, hal berikutnya yang harus dimulai adalah tes dering kedua. Meskipun pengujian atribut sangat penting, tingkat eliminasi sebenarnya sangat rendah. Lagi pula, sebagian besar atribut kayu dan api cocok untuk alkimia. Mengambil atribut kayu sebagai contoh, atribut kayu yang berbeda memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda untuk obat mujarab, hanya perbedaan dalam jenis membuatnya sulit untuk benar-benar membedakan keunggulan. Contoh lainnya adalah atribut api. Jika digunakan untuk menyerang, maka semakin tinggi suhunya, semakin baik, dan nyala api, semakin baik. Tapi alkimia tidak seperti ini, alkimia adalah tentang kombinasi genre dan api, perlahan-lahan menyiksa. Untuk Master Alkimia, 3 elemen paling penting sebenarnya adalah kemampuan untuk mengendalikan api, membedakan sifat obat dan kekuatan, dan pemahaman tentang alkimia. Oleh karena itu, paling banyak 2 atau 3 dari 10 dihilangkan karena atribut yang tidak pantas. Mereka yang benar-benar tidak cocok untuk alkimia tidak akan ikut berpartisipasi dalam penilaian ini. Khusus untuk 10.000 siswa terbaik, mereka telah menguji atribut sejak lahir, dan fokus pada pelatihan. Oleh karena itu, sesuai dengan situasi di tahun-tahun sebelumnya, pengujian atribut pada dasarnya lumayan. Tetapi level selanjutnya sangat sulit, jika tidak dilatih sejak kecil, saya khawatir itu akan menyedihkan. Setelah menyelesaikan tes tingkat pertama, 10 kandidat masing-masing menerima keranjang anyaman bambu dan memasuki apotek besar. Melihat sekeliling, di dalam apotek, deretan rak kayu dipenuhi dengan berbagai rempah segar. Instruktur yang bertanggung jawab atas penilaian lulus kedua, satu orang mengeluarkan danfang, dan kemudian berkata, danfang di tangan semua orang adalah formula berbasis 10 dari obat-obat kelas 1. Sekarang, Anda memilih bahan obat yang sesuai di apotek sesuai resep. Selama pidatonya, Shen Tuo, tutor yang bertanggung jawab untuk penilaian tingkat kedua, peringkat penilaian didasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk memilih bahan obat. Semakin pendek waktunya, semakin tinggi peringkat. Mendengarkan perkenalan metode penilaian yang tak henti-hentinya oleh instruktur penilaian, Yan kembali dengan tangannya bersandar di rak kayu di sampingnya. Di permukaan, kembalinya Yan hanya bersandar di sana malas, tetapi ketika saya mencobanya, saat tubuh menyentuh rak kayu, kembalinya Yan datang untuk menutupi seluruh apotek. Akhirnya, setelah tutor menyelesaikan perkenalan, dia melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan suara yang dalam, oke, sekarang saya umumkan, penilaiannya, mulai. Kata-kata tutor itu jatuh, dan sesosok melompat keluar seperti kilat. Berjalan sepanjang jalan, sosok itu terus melewati barisan rak obat, dan dari waktu ke waktu menjangkau untuk mengambil akar atau tanaman hijau atau merah atau ungu dan melemparkannya ke keranjang bambu. Sebelum semua orang dapat memahami apa yang sedang terjadi, sosok itu sudah berlari di apotek dan kembali ke tempatnya. Menempatkan keranjang bambu di atas meja, Yan kembali dan berkata, aku sudah menyelesaikan pilihanku. 3 nafas. Dalam menghadapi pengembalian Yan yang cepat, mata semua orang melebar. Penilaian ini bukan 1 atau 2 tahun, tetapi setelah 3 ruang bernapas, semua bahan obat telah dipilih. Saya mendengarnya. Anda tahu, tutornya menjelaskan dengan sangat jelas sekarang. Tidak masalah jika Anda memilih secara perlahan. Kuncinya adalah memilih yang benar. Setelah Anda memilih obat yang salah, saya minta maaf. Anda harus kembali dan memilih kembali. Ketika semuanya benar, hentikan timernya. Melihat semua orang membeku, instruktur yang bertanggung jawab untuk penilaian berjalan dengan keras dan berkata dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Waktunya sudah dimulai. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata guru, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melaju dengan kecepatan penuh. Namun meski begitu, mereka telah menunda setidaknya 5 napas. Setelah melihat dengan teliti kembalinya Yan, instruktur yang bertanggung jawab untuk penilaian mengambil keranjang bambu yang dikembalikan oleh Yan, mengambil danfang, dan melakukannya dengan benar.
Segera instruktur yang bertanggung jawab atas penilaian itu mengangkat kepalanya dengan terkejut dan memandang Yan Guilai. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi selamat. Anda membuat rekor. Mengangguk sambil tersenyum, Yan kembali dan berkata, tingkat pengujian berikutnya, saya tidak tahu kemana. Kemana Anda ingin pergi? Sambil menggelengkan kepala, instruktur yang bertanggung jawab untuk penilaian tersenyum dan berkata, karena tenaga kerja yang terbatas, hanya ada 2 tingkat penilaian hari ini, dan Anda semua telah menyelesaikannya. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, jadi, bisakah aku pergi? Mengangguk, instruktur berkata, Anda telah menyelesaikan semua penilaian untuk hari ini, Anda dapat pergi kapan saja. Tidak mungkin, dia belum bisa pergi. Selama pidato, Chu Xingtian berlari berulang-ulang, dan menghancurkan keranjang bambu di tangannya di atas meja. Setelah melihat waktu, instruktur yang bertanggung jawab untuk penilaian berkata dengan keras, ya, Chu Xingtian menghabiskan waktu 17 menit. Hasil ini, dimasukkan ke dunia cukup untuk mendapatkan juara dari babak penilaian ini. Melihat dengan marah pada kembalinya Yan, Chu Xingtian berkata dengan marah, jika dia tidak baru saja memulai dan menunda 5 napas saya bisa mencapai 12 napas sesegera mungkin. Selama pembicaraan, beberapa orang lain juga memilih bahan obat satu persatu, yang terpanjang harganya 23 bunga. Melihat mentor dan mencatat semua hasil, Chu Xingtian hanya merasakan api jahat menahannya di dalam hatinya, tidak nyaman. Dengan wajah cemberut, Chu Xingtian berkata, saya menduga bahwa kandidat ini telah mengetahui lokasi semua bahan obat sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan begitu cepat. Mendengar kata-kata Chu Xingtian, Dong Fangjun melompat duluan, meraih keranjang bambu kosong, dan kemudian melompat dengan kasar. Benar saja, hanya perlu 3 napas, Dong Fangjun bergegas kembali, dan obat dalam keranjang bambu persis seperti yang ia rekam di Danfang. Menunjuk herbal di keranjang bambu, Dong Fangjun berkata, kecuali saya tahu lokasinya sebelumnya, saya tidak percaya bahwa seseorang dapat menemukan semua bahan obat dalam 3 napas. Mendengar kata-kata Dong Fangjun, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Chu Xingyun. Jelas, semua orang percaya bahwa dia pasti berkolusi dengan apotek yang bertanggung jawab atas obat-obatan sebelum dia bisa mendapatkan hasil seperti itu. Dalam menghadapi keraguan semua orang, Yan kembali dan mengangkat bahu dengan tak berdaya, saya tahu lokasi bahan obat sebelumnya, tapi bagaimana dengan itu? Tidak ada ketentuan dalam aturan ujian untuk mengizinkan ini. Mendengar kembalinya Yan, instruktur yang bertanggung jawab atas putaran penilaian ini berdiri dengan sungguh-sungguh. Melihat sangat dalam pada kembalinya Yan, instruktur berkata dengan wajah dalam, jika Anda benar-benar berkolusi dengan apotek, maka ini merupakan kecurangan. Menurut peraturan, Anda, tunggu. Kamu menunggu. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali, aku tahu lokasi ramuan itu sebelumnya, tetapi siapa yang memberitahumu bahwa aku berkolusi dengan apotek? Dengan kerutan di kembalinya Yan, pemeriksa berkata, jika bukan seseorang yang berkolusi dengan apotek, bagaimana Anda bisa tahu di mana berbagai ramuan ditempatkan terlebih dahulu? Di hadapan keraguan sang penguji, Yan kembali dan mengulurkan tangannya, meletakkannya di rak kayu di sebelahnya, dan tersenyum, selama aku menyentuh rak-rak ini, aku bisa melihat lokasi semua bahan obat, bahkan bahan obat. Mendengar kembalinya Yan, pemeriksa mengambil nafas. Meskipun tidak ada yang bisa melakukan ini dalam beberapa tahun terakhir, tetapi 100 tahun yang lalu, para jenius sejati bisa melakukannya. Cukup mudah, penguji itu percaya kembalinya Yan, betapapun. Meskipun tidak sulit untuk membeli apotek, tidaklah mudah untuk menghafal posisi semua tanaman obat. Namun, meskipun penguji percaya dengan mudah, orang lain, termasuk Chu Xingtian, toh mempercayainya. Lebih dari 100 tahun terakhir, jenius alkimia serupa belum pernah terlihat sejak lama, terutama dalam beberapa dekade terakhir, dan tidak ada, jadi, mereka belum pernah mendengarnya. Ada hal seperti itu di dunia ini. Melihat Chu Xingtian, dan 5 jenius besar, Yan kembali dan menggelengkan nafas. Belum lagi, untuk saat ini, lebih dari 1000 orang yang memenuhi syarat untuk berlatih di gua-gua Kares di Gunung Tiantai semuanya memiliki kemampuan ini. Meskipun dikatakan, semua sifat kayu cocok untuk alkimia. Meskipun dikatakan, semua atribut api juga bisa menjadi alkemis. Tetapi kelima jari itu masih memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, belum lagi kualifikasi manusia. Seorang jenius alkimia sejati, yang terlahir dengan kemampuan mengendalikan api yang mengerikan, dapat mengendalikan nyala dengan tangan kosong dan menggunakan nyala api untuk mengembun menjadi berbagai binatang. Adapun jenius sistem kayu, secara langsung tercermin dalam identifikasi bahan obat, kontrol sifat obat, dan potensi. Dengan cara yang sama, seorang alkemis biasa hanya bisa minum obat sesuai dengan resepnya, dia tidak bisa meninggalkan timbangan tanpa tangan, tanpa timbangan, tidak ada cara untuk mengeluarkan obat, bahkan jika dibagikan, kemungkinan itu adalah racun. Alkemis jenius sejati, jika dia meraihnya, akan mengetahui sifat obat, dan ketika dia mencium hidungnya, dia akan tahu kekuatan obat. Dia tidak membutuhkan skala sama sekali, dan tidak ada yang lebih akurat daripada tangannya. Perlu diketahui bahwa bahan obat pada tahun yang berbeda memiliki khasiat dan potensi yang berbeda.
Belum lagi tahun yang berbeda, bahkan jika mereka berasal dari tempat asal yang berbeda, atau bahkan lingkungan yang berbeda, bahan obat tumbuh, kemanjuran dan potensinya sangat berbeda. Alkemis biasa hanya dapat ditimbang dengan timbangan dan dikonfigurasi sesuai dengan berat yang dicatat oleh Danfang. Tetapi pada kenyataannya, ahli alkimia jenius sejati didasarkan pada rasio kemanjuran dan kekuatan Danfang, dan ia membuat sendiri pilihan obatnya. Ia melihat kekuatannya, bukan bobotnya. Melihat sekelompok orang bersikeras untuk tidak percaya, Yan kembali, bersandar di rak kayu dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak percaya, Anda dapat sepenuhnya mengganggu urutan semua bahan obat dan kemudian saya akan melakukannya lagi. Mendengar penjelasan Yan, Chu Xingtian mengerang sedikit dan mengangguk. Segera, Yang Hui kembali diundang keluar, dipimpin oleh Chu Xingtian, dan semua orang mulai sibuk benar-benar mengganggu urutan semua tanaman obat. Segera, semua bahan obat benar-benar terganggu, terutama herbal yang terlibat dalam 10 resep, dan semakin tersembunyi. Akhirnya, Yang Hui kembali diundang lagi. Melihat apotek yang berantakan, Yan kembali dengan senyum dingin dan menepuk-nepuk rak kayu dengan lembut, mengapa, jika saya menemukannya lagi kali ini, tidak akan ada yang meragukan siapa yang saya beli. Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Chu Xingtian dan semua orang dikonfirmasi. Hanya bercanda, semua ramuan obat telah benar-benar terganggu saat ini. Banyak ramuan obat bahkan telah dipindahkan beberapa kali oleh orang yang berbeda. Sekarang, belum lagi kembalinya Yan, bahkan jika 9 dari mereka ditemukan, tidak mungkin untuk mengetahui dengan cepat. Melihat semua orang mengangguk dan setuju, Yan kembali tanpa banyak omong kosong. Dia menyeret keranjang bambu di satu tangan dan menggambar Danfang. Setelah beberapa pandangan, dia mengangguk dan mengisyaratkan bahwa dia telah melakukan segalanya. Siap. Melihat adegan ini, penguji menghela napas dan berkata, "Oke, apakah Anda siap?" Waktu, mulai. Kata-kata penguji baru saja jatuh, dan ketika Yan kembali, dia melompat keluar seperti anak panah, di sekitar cincin, dan tangannya melambai cepat. Di bawah perhatian semua orang, kembalinya Yan masih sangat cepat. Selama perjalanannya, ia merogoh tumpukan tumbuhan dari waktu ke waktu, langsung di bawah tumpukan tumbuhan, mengambil beberapa tumbuhan. Melihat ramuan yang sangat tersembunyi dan rahasia, mereka segera diambil oleh kembalinya Yan. Untuk sementara waktu, semua orang tidak nyaman seperti memakan lalat mati. Pada saat ini, tidak ada yang akan curiga bahwa Yan Hui berselingkuh lagi. Lagi pula, obat-obatan ini dibuat oleh orang yang berbeda, dan dalam keseluruhan proses, Yang Hui tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi siapapun, dan tidak ada cara untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, faktanya cukup untuk membuktikan bahwa pengembalian Yang Hui persis seperti yang dia katakan, selama dia meletakkan rak kayu di tangannya, semua bahan obat di seluruh apotek langsung terlihat. Lempar keranjang bambu di atas meja kayu. Meskipun pemeriksa belum memverifikasi saat ini, semua orang tahu bahwa Yan Hui pasti memilih yang tepat. Setelah melihat-lihat selama seminggu, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan lakukan itu sendiri, Anda merasa orang lain selingkuh." Pada kenyataannya, ditempatkan 100 tahun yang lalu, hanya mereka yang bisa mencapai tingkat ini yang dianggap jenius. Apa ini? Semua orang terkejut ketika dia mendengar kembalinya Yan. Tetapi segera, Chu Xingtian kembali kepada Tuhan untuk pertama kalinya dan tersenyum dengan bangga, "Saya akui bahwa Anda memang seorang jenius yang tidak dilahirkan dalam sistem kayu, tapi, nyala api nirvana saya sama sekali tidak inferior." Sangat mungkin Chu Xingtian, Yan kembali dan berkata dengan suara yang dalam, "Memang benar, nyala api nirvana adalah salah satu api yang paling cocok untuk alkimia, tapi Anda terlalu bersemangat untuk sukses cepat." Sukses cepat. Mendengar kembalinya Yan, Chu Xingtian mengerutkan kening. Sejak masuk akal, semua orang telah memujinya, dan bahkan tidak peduli menentang nama leluhur, dan menamainya Chu Xingtian. Selama ini, tidak ada yang pernah mengkritiknya, yang membuatnya sangat bahagia dan nyaman. Dan faktanya, dia memang sangat baik. Sepanjang penampilannya, dia tidak mengecewakan orang-orang yang peduli padanya, dan tidak membiarkan orang-orang yang memujinya menghadapinya. Tapi hari ini, tepat di atas ruang ujian ini, dia mengalahkan lawannya dengan keunggulan yang berlebihan, tetapi mengatakan dia cepat untuk mendapatkan hasil cepat. Menatap secara mendalam pada Chu Xingtian, "Saya tidak tahu mengapa. Meskipun orang ini sangat tidak menarik, Yan kembali tidak ingin dia mengambil jalan memutar atau bahkan tersesat." Melihat Chu Xingtian, Yan kembali, "Dalam beberapa tahun terakhir Anda hanya berpikir tentang cara menyalakan api yang lebih menyala, hanya khawatir api itu tidak cukup kuat, dan tidak ada cara untuk membiarkannya pergi. Ini tidak akan berhasil." Mendengar kembalinya Yan, Chu Xingtian terkekeh dan dengan jijik berkata, "Soud baru saja memenangkan saya 2 kali, dan ini mulai mengajar saya. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan di mana Anda percaya diri." Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingtian melanjutkan, "Ya, saya akui. Saya sudah kehilangan Anda pada tingkat identifikasi bahan obat, tapi bukankah ini alkemis berbasis kayu Anda, haruskah itu dilakukan? Anda di mana titik kebanggaan?"
Selama pidatonya, Chu Xingtian mendekati kembalinya Yang Wei dan merendahkan suaranya, mengatakan dengan suara bahwa hanya kembalinya Yang Wei yang dapat mendengar. Ngomong-ngomong, Anda mungkin tidak terlalu jelas, meskipun warisan alkimia dari Akademi Aoki memang terputus, tetapi keluarga Nangong kami warisan alkimia tidak pernah rusak. Membandingkan ibu jarinya dengan bangga pada dirinya sendiri, Chu Xingtian berkata, dan, bahkan jika warisan alkimia Akademi Aoki tidak terputus, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan teknik alkimia keluarga Nangong kami. Berbicara tentang alkimia, keluarga Nangong kami adalah leluhur. Menatap secara mendalam pada Chu Xingtian, Yan kembali dan berkata, memang, saya akui bahwa, leluhur keluarga Nangong, reinkarnasi Kaisar Langit, memang alkemis terbesar yang pernah dilihat oleh manusia, tetapi bagaimana hal itu bagi Anda? Melihat dengan percaya diri pada kembalinya Yan, Chu Xingtian berkata, hehe. Apakah itu tidak relevan bagi saya? Anda sebaiknya mengetahui bahwa dalam tubuh saya, darah Kaisar Tianyi mengalir, saya juga memiliki api nirvana, bahkan. Ini adalah nyala dari nirvana. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya. Chu Xingtian berkata, jangan melihat 2 putaran pertama, Anda telah mengalahkan saya 2 pertandingan, tapi ini bukan apa-apa. Tes berikutnya adalah intinya, Anda akan segera mengerti apa celahnya. Setelah berbicara, Chu Xingtian menolak untuk tinggal lebih lama dan berjalan keluar dari pintu. Leng Leng memberi Yan kembali, dan 5 jenius lainnya mengikutinya satu persatu, meninggalkan apotek satu demi satu. Hei. Sambil menghela nafas, Julian berjalan ke kembalinya Yan dan berbisik, api nirvana adalah api yang paling cocok untuk alkimia. Penilaian berikutnya, Anda akan mengerti mengapa saudara saya dipanggil di luar leluhur. Sangat jenius. Setelah pengujian hari kedua, liburan 3 hari berikutnya, semua kandidat dapat kembali dan mempersiapkan diri dengan baik untuk penilaian putaran ketiga 3 hari kemudian. Setelah meninggalkan lokasi penilaian, Yan kembali ke apotek Dongfang Jiayan dan memasuki ruang rahasia. Awalnya, Yan kembali untuk terus memulai alkimia, dan berusaha untuk meningkatkan keadaan hari ini. Tetapi begitu dia memasuki kamar rahasia, Yan kembali dan menemukan bahwa Yafu dan Yani masih berlatih dengan mata tertutup. Jelas, sampai sekarang, dalu dan ki di tubuh mereka belum sepenuhnya diserap. Jika alkimia dimulai sekarang, maka dan ki dalam tubuh Yafu dan Yani secara bertahap akan menghilang, karena Yafu dan Yani, mereka hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Meskipun Yan kembali, dia tahu bahwa selama dia berbicara, Yafu dan Yani pasti akan bekerja sama dengannya dan tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Tapi Yan Zigui bukan tipe orang yang egois yang tidak bisa membiarkan Yafu dan Yani membuang-buang waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Setelah merenung sebentar, Yan kembali dan menemukan Futon, duduk bersila di tengah kedua gadis itu, memejamkan matanya sedikit, dan pergi tidur. Pada saat berikutnya, di gua Gunung Tiantai, ribuan mil jauhnya, mata piton besar tiba-tiba terbuka. Melihat sekeliling, ke-9 wanita mungil itu bersujud di platform batu di sekelilingnya, mereka sepertinya tidur dengan mata tertutup, tetapi mereka benar-benar memasuki kondisi kultivasi dan berlatih keras. Tanpa mengganggu mereka, Yan kembali dari pikirannya, dan cahaya putih menyala. Sosok itu menghilang ke dalam gua Kares dari udara tipis. Ketika itu muncul kembali, itu telah mencapai gua Kares di luar, di kaki gunung, di desa pohon kuno yang baru dibangun. Setelah pamer Chu Xingtian, Yan Huilai tiba-tiba menyadari urgensi situasi. Berbicara tentang alkimia, Kaisar Lingmu hanyalah nenek moyang keluarga kerajaan Chu, dan seorang siswa Kaisar Tianyi. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Lingmu hanyalah anak alkimia dari Kaisar Tianyi. Selain itu, meskipun teknik alkimia dari keluarga Nangong belum ditunjukkan di pegunungan dan diekspos, itu tidak pernah terputus dari warisan, dan semua jenis peralatan alkimia lebih komprehensif. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingtian masih muda, ia kemungkinan telah menjadi seorang alkemis yang berkualitas. Adapun mengapa jelas bahwa mereka memiliki warisan alkimia mereka sendiri, tetapi mereka masih harus lulus dari Akademi Aoki, inilah yang dikembalikan Yan. Pertama-tama, Chu Xingtian tampaknya ingin mempelajari teknik alkimia Kaisar Lingmu, dan kemudian membandingkannya dengan teknik alkimia keluarga Nangong untuk meningkatkan jalur alkimianya. Kedua, Akademi Aoki adalah satu-satunya yang dapat mendaftarkan semua manusia pada saat yang bersamaan, dan ada banyak talenta di sini. Jika Chu Xingtian ingin membentuk pasukannya sendiri, cara terbaik adalah masuk ke Akademi Aoki dan menjadi alkemis terkuat di Akademi Aoki, dan kemudian menaklukkan semua jenius dan membawa mereka kembali ke keluarga Nangong. Dari sudut tertentu, Chu Xingtian ini sebenarnya datang untuk menggali sudut Yeling. Anda tahu, dari kata-kata Chu Xingtian, dapat dengan jelas didengar bahwa 7 jenderal dari ras manusia dan keluarga kerajaan Chu tidak harmonis seperti orang luar. Dalam 7 jenderal ras manusia, semua orang memegang seorang prajurit yang berat. Meskipun secara nominal loyal kepada keluarga kerajaan Dacu, pada kenyataannya, tangan keluarga kerajaan Dacu tidak dapat mencapai sisi 7 jenderal.
dalam 100 tahun terakhir, keluarga kerajaan Chu telah mencoba segala cara untuk menempatkan orang masuk dan memasuki sisi 7 jenderal untuk mendapatkan kendali atas kekuatan nyata dan dengan demikian secara efektif mengendalikan 7 kekuatan. Tetapi jelas bahwa semua upaya keluarga kerajaan Dacu berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, dalam 100 tahun terakhir, keluarga kerajaan Chu pada dasarnya bertanggung jawab atas pemerintahan utama dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pembangunan ras manusia. 7 jenderal dari ras manusia, di bawah komando Sui Liuxiang, semata-mata bertanggung jawab untuk memerangi invasi ras iblis. Karena itu, keluarga kerajaan Chu sekarang sangat malu. Sebagai keluarga kerajaan, ia kaya di dunia, tetapi kekuatan militer ada di tangan Sui Liuxiang dan 7 jenderal ras manusia. Situasi seperti itu tidak dapat diterima oleh keluarga kerajaan Chu. Oleh karena itu, keluarga kerajaan Dacu datang untuk mendapatkan gaji, mengirim pangeran dan cucu dari keluarga kerajaan Chu, memasuki 5 universitas, dan melanjutkan dari titik paling dasar untuk melubangi latar belakang 7 jenderal. Menghadapi tangan keluarga kerajaan Chu besar ini, jenderal ke-7 jelas tidak memiliki cara yang baik. Tidak pernah bisa dikatakan bahwa keturunan keluarga kerajaan Dacu tidak diizinkan melewati 5 universitas. Namun, keluarga kerajaan Dacu sendiri memiliki teknik alkimia paling cemerlang, dan memiliki dukungan dari seluruh keluarga kerajaan Dacu di belakangnya. Dengan cara ini, bagaimana orang yang menunggu waktu senggang dapat bersaing? Sangat mungkin bahwa Chu Xingtian telah menjadi alkemis kelas 1. Jika dia tidak mempersiapkan sebelumnya, bagaimana jika dia menang selama penilaian? Bahkan jika hasil akhirnya, Yan kembali untuk memenangkan kejuaraan, tetapi bagaimana dengan selama sekolah dimulai, Chu Xingtian dapat mendaftar untuk ujian Master Alkimia. Setelah penilaian telah berlalu, maka, sebagai Chu Xingtian pertama yang menjadi ahli alkimia, ia memiliki hak untuk memilih anak alkimia terlebih dahulu, dan ia tidak dapat ditolak. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan memandang Sangguan Qianqiu berkata, lagu dan Tou itu, aku sudah murtad selanjutnya. Haruskah kita memulai alkimia formal? Menghadapi permintaan kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu mengerutkan kening, lalu mengangguk dan berkata awalnya tidak mungkin, tapi, mempertimbangkan nyala apimu itu dikendalikan oleh Jinwu berkaki 3. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan membuka matanya tanpa terkendali, berharap banyak, jadi, bisakah aku mulai belajar alkimia secara langsung? Sambil tersenyum pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata dengan iri, omong-omong, keberuntungan Anda juga sangat baik. Jinwu berkaki 3 benar-benar membantu Anda memecahkan terlalu banyak masalah. Mengangguk dengan senang, Yan kembali, ya, aku juga tahu apa yang kamu katakan. Sebagai alkemis, kata pemurnian menduduki peringkat pertama, jadi, kontrol api adalah teknologi inti dari alkemis. Terangguk dengan kekaguman, Sangguan Qianqiu berkata, Jinwu berkaki 3 tidak hanya memiliki ribuan tahun pengalaman pengendalian api, yang paling penting adalah bahwa sebagai makhluk api, mereka tidak pernah bisa menyamai pengendalian api dengan manusia. Setelah menarik napas panjang, Sangguan Qianqiu berkata, sekarang Anda hanya perlu mempelajari khasiat obat, farmakologi, dan komposisi Danfang, kuasai rahasia yang relevan dari alkimia Wenwu Yinyang, Kaisar dan Menteri, dan Anda dapat mulai berlatih alkimia. Selama pembicaraan, Sangguan Qianqiu mengeluarkan Danfang dan tersenyum dan berkata ini adalah dandan Danfang, Anda dapat mencoba untuk memperbaikinya. Mengangguk dengan penuh semangat, Yan kembali dan berkata pil ini adalah obat mujarab yang dapat membuat orang biasa menjadi pil dengan tubuh berat semalaman. Mengangguk kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata tidak hanya itu, obat keabadian ini dapat memadamkan kotoran di tubuh pejuang dan memperkuat tubuh. Bahkan jika pejuang di negara bagian yang masih asli, memakannya akan meningkatkan wilayah kecil, tetapi hanya yang pertama yang valid. Hah, Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali tanpa sadar untuk sementara waktu, tetapi segera dia bangun. Melihat Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan berkata, maksudmu jika prajurit itu berlatih sendiri dan memasuki tubuh vulgar, jika dia menggunakan tubuh vulgar, dapatkah dia mengangkat dunia kecil? Mengangguk sambil tersenyum, Sangguan Qianqiu berkata, ya, jika Anda mengandalkan pil cultivation untuk meningkatkan ke kondisi murni, maka memakan pil cultivation tidak akan berpengaruh. Menelan air liurnya dengan gugup, Yan kembali, jika aku belum makan pil kultivasi dari awal sampai akhir, dan sekarang aku di alam spiritual, apakah masih berguna untuk makan pil kultivasi? Mengangguk dengan datar, Sangguan Qianqiu berkata, tentu saja itu berguna. Aku belum pernah menggunakan pil tubuh pil. Banyak kotoran di tubuh prajurit tidak dapat dilepaskan dari tubuh. Selama negara tidak melebihi keadaan roh-roh poli, itu akan memiliki efek. Dengan sangat bersukacita, Yan kembali, karena itu masalahnya, mari kita mulai dengan cepat. Saya harus mempelajari Mazmur ini 1 hari sebelumnya dan menjadi ahli alkimia sejati. Melihat api Yan Hui yang cemas, Sangguan Qianqiu hanya tersenyum tipis, tapi dia tidak menghentikannya. Padahal, alkimia dan memasak memiliki banyak kesamaan. Awalnya, yang paling rumit dan paling sulit dikuasai adalah pengendalian api.
Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa Jinwoo berkaki 3 yang dikembalikan oleh Yan pada dasarnya adalah leluhur pengontrol kebakaran. Selama ini diatur, tidak akan pernah ada kesalahan. Oleh karena itu, untuk kembalinya Yan, praktik pengendalian kebakaran dihilangkan, dan baik untuk mulai memasak secara langsung. Ketika datang ke pengajaran praktis alkimia, Sangguan Chiaki awalnya ingin menunjukkannya sendiri. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam pertempuran 100 tahun yang lalu, dia melukai sumbernya dan kehilangan keterampilannya. Dia tidak bisa menunjukkannya kepada Yan Gui secara pribadi. Dia harus meminta asisten untuk bekerja sama. Segera, seorang wanita cantik dengan pakaian pintar dan bertingkah seperti angin masuk dari pintu. Melihat gadis itu dengan sosok lurus dan wajah dingin, dan ketekunan yang bersinar di matanya, Yan kembali tak terkendali. Kebanyakan gadis itu lembut dan lemah, ketika mereka berbicara, mereka juga berbicara dengan lembut dan sangat menyenangkan. Tapi gadis ini berbeda, setiap gerakan sederhana dan mampu, tanpa jejak gerakan ekstra. Memasuki ruangan, gadis itu berdiri berdampingan, sosoknya lurus, dan dia berkata dengan dingin, "Stuart Lehman, datang untuk melapor." Melihat gadis itu dengan penuh penghargaan, Sangguan Chiaki berkata, "Yang ini adalah murid favoritku, dan juga alkemis paling terkemuka di desa Stuart Lehman." Mendengar nama ini, Yan kembali mengerutkan kening, "Situ Lehman. Aku tidak tahu. Situ Wanli, apa hubungannya dengan dia?" Situ Wanli. Mendengar nama ini, Sangguan Qianqiu menghela nafas panjang dan berkata, "Situ Wanli, murid tertua Kaisar Lingmu, adalah salah satu dari 3 alkemis tingkat ke-9 utama umat manusia." Menggelengkan kepalanya, Sangguan Qianqiu melanjutkan, "Sayangnya, Situ Wanli mungkin jatuh setelah Perang Dunia Pertama." Selama pidatonya, Sangguan Qianqiu melirik Situ Lehman, dan kemudian berkata, "Anda dapat menebaknya, gadis ini adalah cucu misterius yang paling dicintai dari Situ Laoer, dan sekarang menjadi alkemis 8 tingkat. Melihat Situ Lehman dengan penuh kekaguman, Yan Guilai tahu bahwa meskipun di permukaan, Situ Lehman ini baru berusia 2 dekade, tetapi kenyataannya, dia setidaknya berusia 1000 tahun. Situ Lehman menjelaskan situasinya secara rinci. Situ Lehman memandangi kembalinya Yan dan kemudian mengangguk dengan acuh tak acuh. Tidak ada omong kosong seperti itu. Situ Lehman berjalan ke tengah ruangan alkimia. Dengan lambaian tangan kanannya, tungku merah muncul di tanah. Melihat biara yang megah, keemasan dan megah, Yan kembali, matanya melebar ini. Melihat mata bersemangat kembalinya Yan Hui, Situ Lehman berkata dengan dingin, "Ini dari leluhurku, Fei Yun Thunder Furnace, untuk prajurit Kekaisaran Orde Pertama." Prajurit Kekaisaran Pemula. Mendengar kata-kata Situ Lehman, Yan kembali dengan cemberut dan berkata, "Tentara Kekaisaran adalah tentara Kekaisaran, bagaimana mereka dapat dibagi menjadi yang utama, menengah, dan maju?" Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Stuart Lehman berkata dengan dingin, "Pada dasarnya tidak bisa dibedakan, tetapi dalam proses penggunaan aktual itu masih dibagi. Tentara Kekaisaran tingkat pertama, biasanya dimurnikan oleh Kaisar, dapat meningkatkan pertahanan atau serangan mereka sendiri. Prajurit Kekaisaran menengah juga dimurnikan oleh Kaisar Zun, tetapi prajurit Kekaisaran tertanam dengan inti energi. Sementara meningkatkan serangan dan pertahanan mereka sendiri, prajurit Kekaisaran sendiri juga dapat mendesak sejumlah keterampilan tempur super tertentu. Para prajurit Kekaisaran berpangkat tinggi, atas dasar para prajurit Kekaisaran tingkat menengah, mengganti inti energi, dari inti energi ke sumber Suanjing dengan energi tak terbatas. Dalam kalimat sederhana, tentara Kekaisaran tingkat pertama tidak memiliki keterampilan, tentara Kekaisaran tingkat menengah memiliki keterampilan tambahan tetapi beberapa kali terbatas, dan tentara Kekaisaran tingkat tinggi tidak hanya memiliki keterampilan tambahan tetapi juga pembebasan tanpa batas. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, "Kamu mengatakan itu, aku mengerti artinya. Fei Yun Thunder Furnace-mu, meskipun seorang prajurit Kekaisaran, tidak memiliki keterampilan tempur atau kemampuan." Mengangguk kepalanya, Situ Lehman berkata, "Ya, Jiulong Tengyunding milik Kaisar Lingmu, sekali mendesak dapat menelan orang ke dalam tungku dan meremajakannya dengan api Kowloon." Selama pidatonya, Situ Lehman dengan lembut membelai kompor guntur Fei Yun, dan berkata dengan ringan, "Namun, tungku pil adalah untuk alkimia, bukan untuk berkelahi. Bagi saya, kompor guntur Fei Yun ini sudah cukup." Omong-omong, Situ Lehman berbalik dan mengambil 9 bahan obat yang dibutuhkan oleh Zixian dan, yang masing-masing membutuhkan banyak. Kemudian, Situ Lehman duduk di atas futon di depan tungku alkimia. Dengan lambaian tangan kanannya, api naik di bawah kompor guntur Fei Yun. Pada saat yang sama, tangan Situ Lehman bergerak dengan anggun. Rumput azure, biji teratai bersih, rumput sapi liar. Melihat gerakan Stuart Lehman yang tidak tergesa-gesa dan tidak rumit, Yan kembali dengan mata terbelalak. Karena setiap ramuan dilemparkan ke tungku merah, bahan-bahan yang tidak berguna langsung dibakar oleh api guntur di bawah munculnya api guntur, hanya menyisakan tetesan hijau paling zamrud tergantung di udara. Di antara sejumput jari, di udara, 9 tetes cairan hijau zamrud bergabung menjadi satu, dan di bawah api guntur, mereka dengan cepat menetap dan mengembun. Ketika semua air diuapkan, pil yang sangat bulat, seukuran kedelai disuling.
Dengan suara siulan, gas plutonium tebal naik dari tungku merah dan disedot ke dalam mulut oleh Stuart Lehman. Namun, di ranah alkemis tingkat 8 Stuart Lehman, kisu ini tidak berpengaruh padanya. Melihat Stuart Lehman, dia membuat pil 3 atau 2 kali, dan Yan kembali tanpa sadar untuk sesaat. Apakah itu benar-benar sederhana? Setelah membersihkan tungku, Situ Lehman menoleh dan memandang Yan Gui, berkata, "Oke, sekarang Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat mengajukan pertanyaan." Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, "Aku tidak mengerti mengapa api guntur tidak akan merusak bahan-bahan yang berguna ketika membakar kotoran, dan kemudian ada. Bagaimana butiran hijau keluar?" Menghadapi kembalinya Yan, Stuart Lehman dengan sungguh-sungguh berkata, "Pertama, saya pertama-tama memeras bahan-bahan yang berguna dalam bahan obat dan kemudian membakar kotoran." Tiba-tiba, Stuart Lehman melanjutkan, "Meskipun sangat dekat, tetapi pada kenyataannya, ketika kontrol api mencapai tingkat tertentu, bahkan jika dekat, itu tidak akan melukai bahan aktif dari bahan obat." Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.